Baik, terima kasih atas sekian waktunya dari Bapak-Bapak sekalian. Mohon Pak Koordinator sini, Pak Ketua BKM cepat. Bukan. Saya bukan koordinator. Ini Menko. Baik, Bapak-Bapak sekalian, mohon masukan dan kritik sasaran tentang Baliho kita. Kebetulan Bapak Ketua, Bapak Kadirudin hari ini masih berada di Kampung Halaman. Insya Allah mungkin minggu depan ya Mas Ridho. Belum tahu saya. Belum tahu ya. Nah ini artinya kita ada salah satu organisasi, tapi Bapak Ketuanya lagi berhalangan hadir. Sehingga sebenarnya kami ingin masukan-masukan dari dan laporan dari Bapak Koordinatornya, cuma karena hari ini berhalangan hadir, jadi kita minta masukan. Mungkin ada masukan dari sesepuh kita, senior kita, dari jamaah kita semua yang care dengan adanya Baliho ini. Untuk itu saya mohon kritik dan saran. Sebelum kritik dan saran dimulai, saya mungkin Bapak Ketua DKM akan menyampaikan satu patah dua kata-kata untuk pembuka. Silakan Bapak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada hadirin semua bahwa pertemuan pagi ini tanpa rencana yang matang sehingga ya kita akan membubar. Oleh karena itu, karena mungkin saja kebutuhan yang harus kita jalani ke depannya ini. Karena Baliho ini sebenarnya strategis untuk adanya keberadaannya strategis di masjid ini, namun kurang pengelolaannya, kurang gregetnya, sehingga stagnan bahkan mundur ke belakang gitu ya. Sehingga sangat dibutuhkan untuk masukannya, saran dan turun rembuknya. Oleh karena itu saya secara tidak resmi mengundang bapak-bapak semua untuk membicarakan Baliho ke depannya ini. Oleh karena itu saya mohon jangan dikritik untuk hal-hal undangannya. Kita perlu masukannya yang sifatnya untuk membangun Baliho. Karena undangannya juga diadakan bulan kemarin begitu. Oleh karena itu saya mohon maaf atas kekurangannya. Kita bicarakan ke depannya saja, tidak menoleh ke belakang. Demikian saja dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kosi silakan buka masukan karena bagaimanapun juga sebelum Pak Aib itu dibuka oleh Pak Kosi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak-bapak jamaah Baliho, terutama khususnya yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan diskusi Baliho. Seharusnya jadwal diskusi ini kurang lebih 1,5 bulan yang lalu seharusnya dilakukan, dan kita dari tim peribadatan seharusnya semua program dalam semester 1 itu dievaluasi. Namun terbentur dengan jadwal tim peribadatan
kemarin juga udah bicara, beliau juga belum tentu pulangnya kapan karena kakaknya itu masuk IGD dan belum tentu keberadaannya kapan. Akhirnya saya ambil alih dulu. Namun sebenarnya sih ini kegiatan ini dalam diskusi ini nggak formal, artinya masih tahap internal aja. Jadi dan kebetulan aja memang ketua DKM-nya ikut peserta, ada FS ikut peserta, jadi tadi formal. Sebenarnya kita ingin minta masukan aja atau saran-saran. Sepertinya dalam beberapa bulan terakhir ini memang ada kemunduran di Balihu, memang terlihat, maksudnya merosotnya jelas banget. Ya mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini bisa meningkatkan program Balihu ini. Kemarin juga saya udah menghubungi sebenarnya perwakilan dari musola. Ya jawabannya memang insya Allah akan di musola Istiqomah. Saya PA dari Al-Amin, dari Al-Hidayah, dari Al-Barokah juga apa bedanya? Iya. Ya mudah-mudahan bisa datang telat apa-apa lagi. Ya mungkin kita ini perlu vitamin juga, masukan kira-kira kedepannya itu apa sih kekurangannya, apa yang harus ditambah dan apa yang harus diperbaiki ya agar program ini berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin untuk sementara itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Luki atas masukan-masukan yang telah disampaikan. Sebenarnya Balihu ini memang perlu adanya evaluasi karena tanpa evaluasi semua kegiatan akan mandek, dan ini sudah terbukti. Makanya kita mohon kepada Bapak sekarang ini saya minta masukan dan kritik saran sebagai evaluasi tentang adanya Balihu ini. Apakah bagaimananya, mohon nanti silakan masukan. Baik, selanjutnya saya minta masukan dari Pak Jatiko, silakan. Ini yang lain Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan-kegiatan di Masjid Al-Iman ini sebenarnya tidak hanya Balihu saja yang harus dievaluasi, sebaiknya juga yang lain juga. Ya. Tapi hari ini khusus membahas Balihu. Jadi untuk Balihu harus diperjelas konsepnya bagaimana, tujuannya bagaimana, itu jadi tidak melebar kemana-mana. Kalau memang dibutuhkan untuk pengajar, silahkan siapkan gitu. Jadi semua yang pemateri depan itu punya konsep yang terarah gitu, dan semuanya itu bisa dari untuk tujuannya apa, yaitu tercapai. Kalau tidak ada tujuan dan itu akan selalu begini melebar kemana-mana. Kalau memang pada saat awal untuk speech publik ya, untuk bicara di publik. Nah mungkin ternyata kesini makin kesini sudah sepi peminat karena itu tidak konsisten apa yang telah disepakati. Kalau memang untuk mengajar, belajar untuk menjadi pembicara, ya siapkan untuk mengajarnya bagaimana gitu. Jadi semua bisa, hasil yang diperoleh itu akan bisa diukur nanti. Oh ternyata ini kurang apa, oh ini perlu diperbaiki apa, karena ada tolak ukurnya. Kalau sekarang semua tidak ada yang boleh bebas melakukan bicara apa saja ya, tetapi harus ada, artinya boleh bicara apa saja tapi ada garis batasnya. Jadi nanti kalau menurut saya siapkan untuk pengajar, pesertanya nanti juga siapa. Tidak semua orang memang pengen untuk jadi pembicara, tapi kalau yang sudah punya potensi saya, dan itu juga tidak lepas dari nanti kedepannya akan bagaimana. Kalau memang lebih baik, kalau menurut saya Balihu adalah lebih cocok kepada remaja-remaja yang
sebagai kita didik untuk menjadi penerus di masjid. Jadi bukan bapak-bapak yang sudah ini, artinya itu waktu kesempatan udah pendek. Kalau untuk remaja ini kan masih panjang, kita bisa ya. Iya. Dari kakaknya. Sebentar, Kak, saya juga kemarin menginformasikan ke Prisma, cuma sampai tadi subuh belum ada nggak ada jawaban. Nah ini yang harus kita sebagai orang tua yang harus anak namanya kita nggak nurut, bagaimana kita harus didik supaya ke arah yang lebih baik gitu. Kalau pembiaran terjadi terus selamanya akan begini. Maksudnya ada konsep jelas, ayo bagaimana caranya. Jadi semuanya bisa sinergi untuk mensupport dengan adanya baliho ini. Jadi ya support kegiatannya, kita juga support untuk mungkin yang punya kelebihan untuk di bidang ilmu bisa untuk memberikan masukan gitu. Itu maksudnya. Baik, untuk sebentar waktu supaya terlatar, jadi Ya. evaluasi dengan Ya. kepada Bapak karena saya perlu masukan dari Bapak. Ya, cukup. Kedua, mohon masukan Buya dari aku. Nah, ini cukup kita silakan dulu. Jangan dilempar lagi, biar langsung cepat. Ya, silakan. Pakai ini boleh Bu ya? Pakai mic biar bangun semuanya. Pakai mic boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Saya peserta di dalam acara yang setiap subuh pada subuh Sabtu. Waktu itu saya pun tidak tahu apa jabatan saya. Sehingga saya periode itu periode Pak Agus. Tapi yang menjalankannya itu idenya Pak Edi. Waktu itu dia ketua 1 bagian pendidikan. Ya Pak Edi yang bahasa Inggris itu. Ya. Jadi kenapa dia bilang itu public speaking sebenarnya, bukan baliho. Public speaking. Rupanya Pak Edi ini kepengen yang hadir pada Sabtu itu untuk mampu berbicara. Saya hadir, alhamdulillah. Kalau dihitung terbanyak hadir saya, karena saya senang dan saya berharap juga setiap kegiatan itu pasti ada pembicaraan. Sayang sekali kalau ada pembicaraan orang tidak banyak bicara. Kalau bicara tergagap-gagap dan lain sebagainya. Maka saya peserta. Ya, waktu Pak Edi ya, tiap Sabtu. Nah, berganti periode dengan Pak Endi, ya, terus jalan sampai sekarang jalan. Nah, sebenarnya namanya mulai public speaking, karena Pak Edi itu bahasa Inggris kan. Cuma di tengah jalan entah masuk orang yang bahasa Arab ini kegiatan gini namanya baliho gitu. Masih Pak Edi. Nah, Kalau bahan apa? jadi buat baliho. Jadi acaranya adalah setiap Sabtu. Suka-suka siapa yang datang. Cuma siapa yang datang diberikan kesempatan bicara. Siapa yang datang gilir. Nanti akhir bicara saya ikut bicara, wah ini udah bagus ini, udah berani ini, udah begini. Jadi ini kegiatan dari periodenya dari Pak Edi itu Pak Agus ya, sampai periodenya Pak Endi sampai periode sekarang. Itu yang dikatakan baliho itu, ya kan ya. Jadi kalau ditanya ini baliho apa ya, program suka-suka. Siapa mau datang, kalau datang. Nah. Bebas. Saya dianggap ya karena saya sering hadir dan saya sering memberikan satu. Ya ini supaya berani bicaranya mengena, caranya begini, isinya begini, bentuknya begini. Kalau kita di atas begini. Itu. Jadi kegiatan itu ya kegiatan alir mengalir apa? Air mengalir. Siapa yang datangnya? Tak ada lihat pengurus itu. Pengurus tahu tidak tahu.
Sudah 2 tahun jalan, nah ini tampil ini nih. Rupanya bahasa Arabnya kuat medok, ya kan ya. Tidak lain dikenal public speaking, balighu ini. Sampai sekarang jadi balighu. Apa balighu itu? Kegiatan setiap pada subuh Sabtu kita kumpul, kita ngomong semuanya, tapi satu-satu. Rupanya hasil ngomong itu ada yang berani ngomong, ada yang baik ngomongnya, dan begitu. Jadi balighu apa? Tiap Sabtu subuh itu pada subuh kita kumpul, di semua orang diberikan kesempatan ngomong, suka hati dia. Tapi setelah dia ngomong, saya komentator. Oh bagus ini. Nah itu aja. Sekarang ini diambil alih sama pengurus. Ini mau diapain balighu itu? Jadi balighu yang lalu sampai sekarang hanya kegiatan titik. Kegiatan siapa? Alir mengalir. Siapa yang tanggung jawab? Nggak ada yang tanggung jawab. Iya kan? Ya kan? Nggak ada yang tanggung jawab. Alhamdulillah. Nah sekarang mau diapain? Nah ini kan. Katanya mau ini ditingkatkan. Nah kalau ditingkatkan, prinsip kemarin sampai sekarang ini kegiatan. Kalau mau dirubah, tentu perubahan bagus. Diprogramkan. Kemarin suka-suka, nggak ada absennya, nggak ada suka-suka kok. Tapi di antara suka-suka ada yang sudah jadi khatib, ada yang bicara udah bagus. Jadi kegiatan yang sudah 3 tahun ini, kegiatan masing-masing yang suka-suka, tempatnya di sini, diberikan izin dan sama tahu, ya jalan aja ngalir. Sampai sekarang. Nah saya dianggap wah ini nur ini. Ya saya kan anggota jamaah. Aja saya senang. Ya kan. Alhamdulillah ada yang sudah jadi Pak kan ya. Bisa marah-marah dia di sini nih kan ya. Kan dia suka marah juga rupanya. Ya kan? Nah ini contoh angkat diri nih jadi apa nih? Nah, tapi ketua sudah bertanggung jawab mau diapain? Nah, kalau mau diapain makanya yang kegiatan yang menahun ini setiap Sabtu subuh, mari kita evaluasi, diprogramkan. Ya Pak Jad ya, diprogramkan. Ini mau diapain? Apa begini saja atau ditingkatkan? Diprogramkan jadinya. Kalau saya ya mengusulkan kalau diprogramkan ini diteruskan ini apanya balighunya, tetapi hendaknya ditingkatkan menjadi satu kegiatan. Katakanlah bisa kaderisasi, bisa namanya kegiatan apa namanya ya pembinaan dakwah bisa. Tapi kalau udah ada begitu ini menjadi program, ini apa tujuannya? Siapa pesertanya? Siapa yang dosennya nanti? Siapa materinya, bagaimana metodologinya. Nah itu kalau mau ditingkatkan. Nah ini sekarang ini, nah, ini ibaratnya dipanggil untuk itu. Dan saya pun ngomongnya dengan ini Pak Ketua. Jadi balighu ini apa kegiatan seperti lalu? Ya itu aja, karena kita kan suka-suka. Tapi kalau mau diprogramkan, nah itu nah, ada syarat-syaratnya kan ya. Sampai di situ yang saya tahu kan ya. Barangkali paham kan ya. Nah, itulah dan Pak Jad pun ya ngikuti lah kan ya. Karena Pak Jad ini banyak keluhannya kan, tapi keluhannya pun nggak ada yang nyauti kan ya. Saya pun maklum sering bertengkar juga ini Pak Jad. Ya. Saya nggak mau kalah orang begini, saya begini juga gitu kan ya. Nah ini tempatnya Pak Jad ya Pak ya. Jadi tapi kami sama-sama. Artinya kalau ini mau jadi program harus direncanakan ya. Sertanya, anunya, dosennya apa, salahnya, sehingga outputnya jadi apa kan begitu kan ya. Jadi diprogramkan gitu Pak ya. Dan itu tentu di bawah DKM. Ini yang lalu balighu ini nggak tahu di bawah siapa. Nggak tahu di bawah siapa. Yang penting kegiatan izin wajar kan ya. Nggak ada izinnya kan ya. Ini mau-maunya. Jadi balighu nggak apa-apa orang dia mau begitu. Nah, kalau saya jadi nanti bukan balighu lagi namanya. Ada dakwahnya di situ, pembinaan dakwah kan namanya atau seksi ini kan gitu kan ya. Dan dibuat programnya sedemikian rupa, pesertanya, kemudian koorganisasinya, ya plus dosen-dosennya dan materinya. Nanti kalau dia berapa sekian bulan, nah,
outputnya apa? Dia bisa apa? Kan begitu nanti kan ya. Jadi kalau ini mau ditingkatkan, diprogramkan masuk menjadi ya tugasnya atau program DKM. Yang lalu ini suka-suka. Itu aja yang saya tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya mau masukan dari Pak Ali, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya setuju sama sarannya Pak Bandono. Sasaran itu sebenarnya yang muda-muda, terutama Prisma. Tapi kita lihat apa yang kita bisa harapkan dari Prisma, karena sholat subuhnya juga nggak ada yang hadir. Pada acara-acara tertentu memang penuh seremonial kayak sholat subuh nggak ada. Dan untuk yang kedepannya itu perlu bimbingan juga dari guru kita supaya anak-anak muda ini dirangkul lah, Prisma terutama. Jadi yaitu tadi dari seperti kaderisasi gitu. Demikian itu masukan dari saya. Terima kasih dan sekalian saya pamit karena fantasi fil art. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang pada dasarnya masukan Pak Bandono, Pak Ali ini dari dulu, bukan baru sekarang. Kita sudah merangkul anak-anak Prisma dari dulu kan, cuma susah meraihnya. Ya, sibuk dengan kegiatan-kegiatan Ramadan, kegiatan pengajian-pengajian yang sifatnya masih itu. Tapi nggak apa-apa, ini kan masukan kan. Semua kita masukkan, kita tabung, insya Allah nanti kita dari outputnya. Baik, selanjutnya bermasukan dari Pak Desaikin, silakan. Nah, ini yang sinyal dulu, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati orang kita, sebab kita yang menyemangatin kita ya Ustaz Yanus, kita Ustaz Sadi Kali yang hadir mengurus DKM pada pagi hari ini. Ya tentu kita ini adalah bermusyawarah dari solusi terkait dengan Mendikbud. Nah tadi di awal Pak Dekan menyampaikan jangan direvisi. Ini kan sesuatu yang memang sementara Pak Puji itu di situ sudah menyampaikan bahwa ini adalah ada kaitannya dengan DKM. Nah ini jadi agak abu-abu ini. Kalau menarik ke belakang apa yang disampaikan oleh Buya tadi, benar pada waktu itu ini belum ada baliho. Yang ada pada saat periode Pak almarhum Pak Gus Nur Janoto, nah itu Pak Edi itu ada di bidang SDM. Namanya sumber daya manusia, di antara kegiatannya adalah public speaking, di mana diinisiasi oleh Gubernur Sanjaya. Makanya adalah 9 kali pertemuan menjamin bisa berbicara di hadapan orang banyak. Sehingga berkembang perjalanan waktu itu terus diadakan sampai dengan di awalnya adalah ada pelatihan Al-Quran. Itu diantaranya juga dari Pak Edi yang 40 jam itu. Di samping itu Pak Edi adalah di bidang SDM, sumber daya manusia dalam pengembangannya. Di antaranya ada sedikit dan di perjalanan waktu pergantian daripada Pak Edi ke Pak Mudasir. Pada waktu itu Pak Fauzi itu juga ada di bidang peribadatan dan Pak Mudasir. Pak Edi tidak tercantum dalam kepengurusan DKM, tetapi kegiatan yang yang sekarang Balai ini masih tetap berjalan dan masih dikelola oleh Pak Edi. Nah, artinya
dalam waktu pergantian DKM kegiatannya masih berjalan, tetapi orang yang melakukan itu sudah tidak lagi sebagai pengurus DKM, di mana sebelumnya adalah pengurus DKM. Nah, di perjalanan waktu ini adalah kisah sejarah. Nah, Pak Fauji tidak lagi berada di peribadatan, artinya mohon maaf, Pak Fauji keluar dari peribadatan. Nah, karena mendapat amanat dari Pak Edi Aproni pada saat pulang kampung, pindah kampung tempat tinggal, kegiatan itu bukan diserahkan kepada DKM, tapi diamanatkan kepada Pak Fauji. Betul gitu sih. Nah, sehingga terus berjalan sehingga pada kepengurusan Pak Mudasir berkali-kali saya pertanyakan di mana keberadaan daripada baliho, apakah ada di program DKM atau ada di luar program DKM, kan seperti itu. Nah, alhamdulillah sekarang mohon maaf ya, baliho ini sudah menjadi program DKM, sudah masuk dalam program DKM, sehingga hal-hal lain yang terkait dengan kegiatan-kegiatan DKM tentu bagian daripada tanggung jawab DKM. Jadi baliho ini bukan lagi tidak menjadi program DKM, tetapi sudah masuk dalam program DKM, yaitu di koordinasi oleh bidang peribadatan. Masuk dalam bidang peribadatan diantaranya adalah baliho kegiatannya. Nah, maka ini kalau kegiatan-kegiatan yang ini evaluasinya dalam artian tadi juga ini adalah internal. Internal siapa? Kalau DKM, internal DKM tentu di dalam kepengurusan DKM. Nah, untuk itu pada saat ini kita tentu sangat berharap kegiatan-kegiatan DKM itu terus ada dan terus berjalan. Nah, pada pagi hari ini tentu kita sebatas menerima masukan daripada jamaah. Nah, baliho itu adalah menurut saya adalah kegiatan pelatihan, sehingga diperlukan yaitu yang sebelumnya ada pembina, ada ini bagaimana. Yang belum kita lakukan adalah bagaimana konsep baliho ke depan. Apakah targetnya kita apa? Berkali-kali kalau saya menyampaikan targetnya itu apa? Apakah kita akan mencipta dai yang baik daripada hasil daripada baliho, atau seperti mana saya sepakat dengan Pak Bandono kita harus. Jadi untuk itu pada pagi hari ini menurut saya kita sebatas menerima masukan, dan kita yang hadir di sini sebetulnya dalam baliho adalah peserta. Memang namanya pelatihan itu tidak yang dimana-mana tidak menjadi minat. Tapi bagaimana kita sebagai DKM, apalagi pengurus DKM, apalagi pengelola DKM, bagaimana berupaya untuk menjaring sebanyak-banyaknya dan tidak cukup dengan suara. Memang kita harus melakukan. Nah, sementara kepada anak-anak muda yang selalu kita kritisi, kita nggak pernah bersama remaja, kita nggak pernah bersama pemuda. Ya, kita bisanya yaitu sebenarnya saya yang saya lakukan adalah sebatas barangkali masukan saya bahwa ini adalah kegiatan DKM. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adi atas masukannya. Memang saat ini kita baliho perlu vitamin. Jadi mohon kritik saran dari bapak-bapak sekalian, ya kan? Memang kita perlu vitamin karena keputusan sekarang ini agak stagnan. Makanya saya perlu masukan dari bapak-bapak sekalian. Berikut mohon masukan dari Pak Adi Balisa. Terkait dengan baliho, referensi yang harus kita jadikan salah satunya, referensi yang kita jadikan sebagai acuan salah satunya adalah Al-Quran.
tidak berdasarkan satu pendapat sendiri dan sebagainya. Tapi salah satu rujukan kita terhadap apapun itu adalah salah satu adalah Al-Quran. Kalau kemarin saya khotbah, saya menunjukkan tentang peradaban. Nabi itu hampir putus asa di Mekah ketika dia berdakwah. Saya lihat sedikit aja ini, hampir frustrasi Rasulullah ketika dia berdakwah di di Mekah. Sehingga ada satu strategi dan strategi itu adalah rujukannya adalah Al-Quran. Nah, itu banyak referensi Al-Quran tentang strategi dakwah itu menyangkut dari sisi manajerial. Nah, ini menyangkut peradaban itu utuh. Nah, dan peradaban itu tidak hanya satu komunitas. Nah, ini perlu wawasan betul kita. Nabi ketika, ini saya singkatkan aja. Nabi ketika hijrah itu mengawali peradaban Islam itu mengajak semuanya komunitas, mengajak Muslim diajak, ya non Muslim juga diajak, orang tua diajak dan anak muda diajak. Karena ini utuh peradaban ini. Nah, itu semua rujukannya Al-Quran. Jadi secara urutan itu kalau kita lihat surat 1, 2, dan 3 dan 4 itu rujukan terang strategi. Bagaimana syiar ini strateginya itu jitu. Nah, kita ini kurang paham tentang strategi Al-Quran ini. Kebanyakan banyak merasakan asumsi-asumsi kita. Makanya kemarin itu memang karena khotbah jadi saya nggak terlalu full gitu kan. Nah, makanya ketika Nabi hijrah itu diajak, yang langsung diajak, yang orang tua diajak, yang pemuda diajak, yang wanita diajak, semuanya diajak karena ini menyangkut peradaban. Nah, ketika itu ya singkat saya yakin bapak-bapak semua tahu, ketika di Madinah itu terjadi yang namanya dialog, nah, sehingga membentuk masyarakat Madani, masyarakat yang egaliter. Itu memang yang diceritakan sebenarnya untuk membentuk masyarakat Madani itu tidak hanya komunitas Muslim, tapi komunitas yang betul mampu memelihara. Nah, gitu ya. Nah, jadi mampu dipersatukan kan begitu. Nah, itu seperti miniatur itu. Kita sebagai BS masjid ini sebagai miniatur. Nah, makanya sekarang saya itu ngiri terhadap masjid besar yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Saya lihat mereka itu kalau setelah selesai sholat berjamaah itu ada tausiah sedikit. Itu mau dibilang istiqlal dan tausiah itu tausiah selalu yang menyentuh, bukan tausiah yang agitasi dan sebagainya, tapi tausiah yang menyentuh. Nah, itu yang saya sampaikan kemarin itu ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Jadi ajak orang untuk hikmah. Hikmah itu apa ya? Ya maaf saya ada sedikit, yaitu kita punya ilmu harus kita amalkan. Kita amalkan secara ilmiah, artinya secara ilmiah itu kita pertanggungjawabkan. Kemudian adalah akhlak. Hari ini kita punya ilmu, tapi kita nggak mampu untuk mengamalkan. Kita sudah amalkan, tapi kita buyar, kita menghilang gitu saja. Nah, ini kita nggak punya strategi kalau gitu kan. Jadi makanya saya dari sisi umum saya memberikan gambaran bahwa al-iman ini harus betul sudah menjadi sentral masjid ini. Karena ini peradaban ikon daripada BS itu adalah al-iman. Bagaimana kita mampu menegakkan syiar dalam masjid ini tanpa melihat dan betul-betul syiar gitu kan. Nah, diperlukan manajerial. Sisi orangnya itu artinya menjadi pemimpin dan memilih pemimpin itu adalah keniscayaan. Menjadi pemimpin itu harus dipertanggungjawabkan dan memilih itu juga dipertanggungjawabkan. Ini kita menjadi pemimpin dan memilih pemimpin itu hanya terkadang kesannya itu oke, kamu aja gitu kan. Nah, mungkin dari sisi kemarin itu Bali itu menampilkan teman-teman ini hanya sekedarnya aja begitu. Tapi bertanggungjawab sebagai seorang pemimpin dan kita memilih pemimpin itu dalam tanda petik kita sekedarnya aja kan. Jadi ini memang perlu sisi manajerial yang
tercantum, katakanlah kita punya ada RT, nah itu yang harus kita cari bentuk formulasinya kan begitu. Jadi masih banyak yang perlu saya indikan, tapi Baligo ini katakanlah itu menjadi pionir juga gitu. Jangan ada kesan pelatihan, karena kesan pelatihan ini yang kemarin memunculkan suatu persepsi jamaah yang itu hanya pelatihan, nggak usah kita ikut. Nah, ini pendirinya opini sesungguhnya. Seharusnya apapun bentuknya, entah itu pelatihan, entah itu yang namanya hari ini, itu saya nggak melebar ke sana. Itu jangan sampai muncul ungkapan-ungkapan seperti itu. Nah, jadi perlu ada satu ramuan. Nah, ini memang sisi manajerial terhadap seorang pemimpin itu tidak hanya sekedar dia sebagai bentuk pelaksanaan seperti itu aja, tampil tapi nggak punya kapasitas, kapabilitas nggak punya kan begitu. Nah ini kita harus betul bercermin tentang peradaban ini. Baik. Ya itu aja. Jadi saya lirik terhadap masjid yang lain. Saya anggap bahwa iman itu adalah miniatur untuk menciptakan masyarakat yang berperadaban sesungguhnya kan itu, sehingga mampu aspirasi warga BS ini secara utuh itu bisa tersalurkan di Masjid Al-Iman. Ya untuk sementara. Baik, terima kasih Pak Ustadz Dardi atas masukannya. Memang Pak Ibu sekarang itu perlu vitamin atau masukan untuk manajerial. Karena kalau dulu ada 4 komentator, sekarang tinggal 2 komentator. Ya, ini yang kita mau cari masukannya, ya, supaya benar-benar efektif. Ya, karena dulu ada Pak Muadi Khotib, ada Pak Endi Esperman, ada Buya, bahkan ada Pak Omar. Sekarang tinggal 2 orang. Begitu juga pesertanya, supaya ada gairah untuk senang dengan mengikuti pelatihan ini atau belajar dakwah, belajar tampil di depan supaya ada kemauan gitu. Itu kira-kira arah dan sasarannya ke sana. Jadi berikutnya saya bermasukan dari Pak Mudarman. Beliau ini bidang dalam manajerial, insya Allah ilmunya banyak. Mau silakan. Saya sebenarnya pengennya ngikutin ajarnya tuh. Jadi ada Buya, ada Pak Martika Pak Katrima ini pengennya ngekor gitu. Jadi terima kasih Pak Parman yang kami hormati Pak Buya, Katrima, para pemuda, ketua DKI dan bapak-bapak yang ada di kesempatan ini. Apa yang tadi sudah dibahas oleh beberapa narasumber, saya bicara substansi saja. Jadi tadi sudah disimpulkan oleh Pak Saini bahwa ini sebetulnya sudah menjadi program dari DKI. Maka kemudian kalau kita bicara soal rumusan masalah, bagaimana kondisi baliho yang makin drop, yang makin defisit, yang makin apapun istilahnya, jadi menjadikan kondisi prihatin bagi kita semua. Nah konsentrasinya adalah bagaimana kemudian kita membangkitkan baliho sesuai dengan harapan para pencetus yang terdahulu. Walaupun kalau menurut Buya katanya tadinya hanya sekedar negara, public speaking. Nah, tetapi kalau substansinya saya menangkapnya bahwa sebetulnya ini kalau tadi Pak Katrima bilang jangan pakai istilah pelatihan nanti kurang menarik misalnya. Tetapi sebetulnya substansi memang ini adalah pelatihan dakwah. Hanya kemudian nanti saran Pak Fauzi, kalau memang sudah kita tetapkan menjadi program, maka visi misinya harus jelas Pak. Visi misinya harus jelas. Kemudian sesuai tadi apa yang disampaikan Pak Kadri, kalau kita bicara peradaban maka itu unlimited. Jadi areanya pun tidak terbatas. Jadi tidak hanya jamaah iman, setidaknya masyarakat di BSI juga harus terjangkau. Maka nanti kalau bicara strategi, ketika programnya sudah jadi, visi misinya sudah matang, ini sosialisasinya harus matang. Jadi Pak DKM dan tim
harus kemudian mau berusukan ke musola-musola, bahkan ke ketua-ketua RT dan sebagainya. Saya sih cenderung apa tadi disampaikan oleh Pak Pandono dan sebagainya. Memang saya sering katakan sama Pak Fauzi, saya ini anak bawang. Tapi saya mengamati bahwa dai-dai di BSI ini kan sebetulnya matang sudah di luar. Seperti Pak Buya, Pak Kadri, Pak, mereka mencari ilmu di luar. Nah kemudian kita ini mau cari apa? Nah kalau kita kemudian mau menyelenggarakan pelatihan itu untuk kemudian kita ikut andil untuk bisa mewujudkan dai-dai ada di Al-Iman ini atau mungkin di BSI ini, maka kan kemudian harus tercukupi itu fasilitasnya, Pak. Apakah itu dari sisi pembina, mentor dan sebagainya, itu memang katakanlah seperti Mas Fajar ini, dari sisi keilmuan mungkin sudah mana Mas? Maaf, Mas Fajar, Mas Torik, Mas misalnya dan yang lain. Ini mereka sudah ada bekal, jadi mungkin bahan setengah jadi. Nah kalau harapan kita mau kita jadikan bahan jadi, maka kita harus mempersiapkan fasilitas yang ada di sini. Jadi saya cenderung seperti Pak Pandono sampaikan, Pak, lembaga ini lebih difokuskan untuk mempersiapkan generasi muda kita, ya. Bukan berarti Pak Fauzi nggak masuk lagi, Pak. Pak Fauzi masih kualifikasi masih kecuali kalau seperti saya yang sudah 60, saya ini udah luar saya, Pak. Jadi maksud saya nanti koordinator dalam hal ini bidang peribadatan, Pak, ya, itu menginventarisir setiap personal yang memang punya potensi dikembangkan untuk dimatangkan di lembaga baru ini. Itu jadi supaya nanti jelas ini bisa ditangkap oleh masyarakat. Kita punya visi yang besar untuk BSI, tidak sekedar untuk tadi ngobrol-ngobrol pelatihan public speaking dan sebagainya. Boleh-boleh saja nanti disisipkan, nggak alergi juga, Pak, ketika nanti sudah berjalan baik itu. Nah itu boleh-boleh saja, misalnya apa yang lain-lain mau ikut bicara. Kan sebenarnya kalau baliho itu kan forum interaksi, Pak. Artinya tidak sekedar narasumber juga yang berperan, tapi juga audiens juga punya peran seperti itu. Jadi kembali lagi, kalau ini memang sudah menjadi program, nah kebetulan kami nanti ini akan melanjutkan, Pak, untuk progres penyusunan atau pematangan ADART untuk DKM kita. Kami di MS ini beberapa nanti yang sudah bersedia hadir, nanti mohon Pak Ketua DKM, Pak, mungkin bisa mewakilkan, karena saya melihatnya program kerja sudah ada, tapi kan belum ditetapkan, Pak. Nah mungkin untuk sinergisitas, untuk harmonisasi dari sisi penyusunan, nanti mohon Pak Ketua DKM bisa dihadirkan siapa perwakilan DKM supaya bisa, atau mungkin Mas Ridho misalnya, Mas Ridho bisa hadir, atau yang lain Pak bisa hadir diaturkan yang penangkapan, sehingga nanti mudah-mudahan termasuk juga Bali ini bisa kita bahas dari sisi dari sisi substansi atau apapun nanti kita bahas. Jadi itu harapan saya, Pak, gitu. Jadi Bali, ayo kita besarkan dengan pematangan strategi tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Kadrimba. Sepanjang memang kita bisa menjual, kita bisa bersosialisasi, saya rasa masyarakat kita akan punya persepsi yang berbeda, Pak. Jadi nggak seperti tadi, itu latihan saya nggak butuh gitu kan. Tapi sebetulnya kan di antara latihan-latihan itu, maka walaupun saya orang baru, saya tertarik dengan Bali karena substansinya, bukan karena arenanya gitu, tapi substansinya hanya memang kemarin kalau nggak ada Pak Kadri, nggak ada Pak Buya atau Pak Wali Katib, rasanya kita kalau nggak mendapat kesimpulan yang bagus dalam hati kita bertanya-tanya, Pak. Jadi maka ke depan Bali harus ada mentornya, sehingga kemudian apapun yang ada di sana itu bisa kita
eksis. Saya Ya. ingin nambahkan. Baik, silakan. Ini Pak Ketua. Maaf ini ya. Kita umat Islam kita di sini guyup. Masjid ada berapa? Dan di tengah kita interaksinya bagus, Pak. Ini kalau saya. Nah, kita punya ADART itu sudah 3 periode yang lalu. Periode terakhir sampai sekarang tidak ditolak. Kalau Pak Aldo dengan tanggung ini mau dimulai lagi. Nah, saya berharap begini pemikirannya. Ini masyarakat kita di sini, base ini yang sudah begini ini mau diapain begitu? Kita punya masjid dan punya musola dan kita punya ADART ini. Kalau bicara baliho ANSI, nah itu pendekatan parsial. Nah, saya berharap nanti ya katakan DKM ini masyarakat kita begini dong. Ini kita udah punya fasilitas ini, kita udah punya kegiatan ini dan kita punya ADART. Jadi kalau visi misi ini bisa dibuat sedemikian rupa, nah itu masya Allah, ini menjawab yang apa Bapak katakan, ya kan ya? Jadi ya semua orang akan terdaftar. Ini bisa dimanfaatkan. Ini kadang-kadang ya saya terus terang aja. Kalau saya masuk sesuatu, ini si Nur ngapain nanti? Kan bisa begitu. Tapi kalau kita udah ngerti ini, nah ini mainnya begini Pak. Nah, jangan pula di tengah kita nanti ada yang seperti bersiteru atau mengambil alih. Nah ini proses ini perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini tergantung memang bagaimana ADART itu bisa dijalankan. Yang lalu-lalu ini hanya masukan. Nah itu barangkali mudah-mudahan apa yang saya katakan bisa ditangkap. Apapun persoalan sekarang ini bahan yang baru kita temui. Ya kan? Itu ya. Bisa dipahami gitu ya, maaf ya. Ini maaf ini. Terima kasih. Terima kasih Bu. Selanjutnya Bapak Sukan, Pak Jatiro. Baik, terima kasih. Disampaikan mudah-mudahnya di foto. Silakan. Terima kasih Pak Suparda. Kenapa saya minta duluan? Belakangan. Iya, saya minta belakangan. Kenapa? Saya pengen tahu pikiran orang. Unek-unek itu apa? Kalau saya duluan nanti kurang ini. Ternyata saya menangkap Kurang skak. Pak Mudarman ternyata. Paham betul. Semua bergantung dari kita. Ada program, ada anggaran dasar. Kalau nggak ada pikiran, wah, kok bisnis ini vital, kok hidup ini. Kalau nggak ada itu, bisnis as usual. Masjid ini dari kemarin-kemarin ya sama saja. Ganti DKM itu sama saja. Karena apa? Nggak ada inspirasi Masjid Jogokarian, Masjid Al-Nahmairan, nggak ada. Apa sih bedanya? Kelebihannya adalah SDM-nya, baru biayanya. Mana tuh lah, masjid-masjid yang viral, yang bagus itu SDM-nya, yang satu bukan biayanya gitu. SDM-nya. Saya lihat SDM-nya itu beku gitu kita. Ya kayak kemarin-kemarin itu. Nah kalau sudah ada pikiran pengen maju, ya itulah ada visi, ada misi. Apa kelebihan daripada DKM sekarang ini? Ada kelebihannya. Orang-orangnya itu rajin masjid, pengurusnya rajin masjid. Mungkin karena udah banyak pensiun. Kalau kemarin itu nggak ada. Hanya Pak Mudasir sama Pak Agustion aja yang hadir tuh. Pengurusnya hanya 2 orang aja. Yang lainnya itu namanya kalau ada daging dibeleh, ada ini. Kalau sekarang dia tiap hari ada. Pengurusnya tiap hari ada. Kan gitu. Tapi nggak bergerak. Jadi visi dan misi gitu. Apa yang membuat kita itu senang? Kembangkan kebudayaan. Kita kan latar belakangnya ASN, ada latar belakang BUMN, ada latar swasta. Mereka itu atmosfernya adalah atmosfer birokratis. Nggak bisa diterapkan kegiatan sosial seperti kemasjidan. Kegiatan sosial kemasjidan itu adalah mengembangkan budaya
Apa inti budaya itu? Harus ada keteladanan. Kalau di kantor nggak usah ada keteladanan, yang pintar dia punya wewenang, di atasan bodoh pinter dia punya pengaruh. Di masjid dia ada, atasan bawahan nggak ada. Yang ada adalah muncul keteladanan. Oleh sebab itu kemajuan suatu masjid ya itu leadership dan manajerial. Kita memiliki di sini di potensi leadership itu, cuma nggak dikembangkan gitu, nggak dikembangkan. Gitu. Oleh karena itu minimal ya 50% pengurus DKM itu aktif di Baliku. Baliku dalil ayatnya ada nggak? Ada. Wa amma binimati robbika fahadits wa du'a. Atas nikmat Tuhanmu sebarkanlah. Terus dalil hadisnya ada nggak? Semua orang tahu. Baliku wani anu ayat. Kurang apa lagi? Tanpa keteladanan sulit. Nah sekarang Baliku ada kontennya enggak? Kalau diprogramkan berarti ada implikasi biaya, ada implikasi wewenang. Saya kira nih kali ini pengurus itu pakai tertulis, pakai hard copy disebar kepada seluruh pengurus termasuk seluruh majelis syuro ya. Karena sudah ada presidennya. Dulu waktu Pak Mudasir itu ada acara Baliku pakai tanda tangan DKM, banyak pada datang. Ada presidennya gitu. Ini nggak pernah dipakai. Nunggu kesadaran, telepon kesadaran. Karena sebagai pengurus DKM ada kewajiban konstitusi. Kalau saya jamaahnya ada kewajiban moral aja, kan gitu. Nah ini dilaksanakan. Undangan resmi. Ini mau ada Baliku gitu. Dan kontennya apa? Nah kontennya itulah yang paling penting. Dibikin semacam tim kecil, semacam program untuk menyusun program itu. Visinya, misinya, programnya gitu. Ada tim kecil itu dipilih. Sehingga kegairahan kita itu, kegairahan membangunkan masjid itu menyala-nyala. Ini kan sementara itu kesadaran aja lah kan itu. Harus ada semacam dalam tanda petik dibahas. Anggaran dasar itu memaksa pada intinya. Sebulan sekali ada rapat pengurus, ada rapat pleno, itu sudah terang memaksa. Tetapi itu nggak bisa 100% kayak di kantor, paling tidak 50%. Paling tidak 50%. Sehingga upaya konten daripada Baliku itu jelas. Saya sampaikan di sini. Baliku paling tidak mengenal Islam. Apa itu Islam? Rukun iman. Berarti kita percaya gaib, berarti bicara tauhid. Bicara Nabi, berarti bicara tarikh sejarah. Rukun Islam, berarti ibadah dohir. Harus ada fikihnya. Rukun ihsan, ibadah batin, berarti tasawuf, kan gitu. Nah ini nanti dirumuskan sehingga bisa dibuat partisipasi. Ada yang tadi masukan mentor itu ada. Jadi utuh dalam konteks prinsip-prinsip dasar beragama Islam kan gitu. Nah itulah Baliku dikembangkan di sana. Ada yang hobi fikih, ada yang hobi tauhid, ada yang hobi sejarah, ada yang hobi tasawuf. Ada arahnya. Dan yang terakhir harus disiplin. Jangan ada Baliku di sini, di luar juga ada Baliku juga ngobrol gitu.
Bagaimana keteladanan ini? Kita merapikan sab kata gitu. Ya hadirlah gitu. Sehingga kelihatan banyak gitu. Potensi untuk masjid ini maju sangat besar sekali. Karena masyarakat itu nggak mau tahu siapa pengurusnya. Tapi kalau kepentingan masjid merasa juga sungkan-sungkan memberikan satu donasi untuk kepentingan masjid. Walaupun pengurusnya itu dia nggak tahu gitu. Ini salah satu kelebihan. Itu sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Jan atas masukannya yang positif. Jadi memang kita membutuhkan masukan yang positif yang mengerucut. Karena bagaimanapun juga tadinya baru sudah ada 4 komentator seniornya, kita sesuai bidang ilmunya masing-masing. Udah bagus. Cuma ada beberapa orang yang kemarin nggak aktif. Nah, insya Allah itu kita aktifkan kembali supaya ada 4 komentator itu berjalan sesuai bidangnya masing-masing. Dan kemarin sudah berjalan bagus karena ada sesuatu hal sehingga tidak aktif. Tapi untuk selanjutnya kita nggak sampai pesimis. Insya Allah Bali ini tetap eksis. Ya, dia semangat kita. Ya, gitu. Berikut masukan Mas Rido selaku mewakili anak muda. Nah, supaya nanti mengirim. Oh, silakan. Oke. Ya itu, jadi kalau saya sama Pak, kalau politik Pak, kalau karakter Pak sama. Sama-sama maksudnya sama-sama nunggu. Jadi harapan kita semua sama Pak, depan supaya bisa berkembang. Tapi ini kan tadi disampaikan Pak Buwaji ini informal. Ini bisik-bisik dulu. Nah, nanti tolong dikasih forum yang resmi. Iya. Dan yang resmi itu harus melibatkan seluruh musola-musola. Sehingga kita sekaligus nanti dengan visi misi yang sudah kita buat, nanti kita akan lempar untuk kemudian mencari masukan-masukan dari sana. Nah, mungkin nanti baliho bisa saja nanti beredar nih, tidak sekedar di Masjid Al-Iman, juga bisa diadakan di Al-Qalafah dan yang lain. Artinya kita bicara soal jemaah BSI, tidak sekedar bicara jemaah Al-Iman. Tadi saya terbesit dengan beliau dulu zaman Pak Mudasir dibully pakai surat aja, mereka banyak yang datang. bicara sosialisasi Pak. Dan nanti kalau kita misi-misi sudah matang, kemudian diberikan forum yang resmi, diundang para pakar-pakar terkait masalah agama dan yang lainnya termasuk manajerial, sehingga nanti baru itu bisa Terima kasih Pak Munarman masukannya. Terakhir, bukan terakhir, masih ada lagi ya. Tapi saya mau masukan dari Pak Mas Rido mewakili anak-anak muda supaya bagaimana anak muda ini tertarik. Jangan yang sudah aki-aki. Aki-aki katanya udah deket. Yang udah dia perlu waktu yang masih banyak. Silakan Mas Rido. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ya tidak berhak juga sih mewakili yang tidak hadir ya. Cuman mewakili pikiran anak muda lah. Gitu. Kalau saya tadi agak sedikit berbeda gitu. Agak sedikit berbeda mengenai apa ya? Kemasan dari baligo itu sendiri. Kalau yang saya pikirkan untuk baligo ini model pengelolaannya itu malah lebih ke seperti komunitas. Bukan pelatihan tapi jangan disalahkan gitu bahwa komunitas itu juga punya visi misi untuk mengembangkan anggotanya gitu. Kenapa saya lebih mengusulkan kepada bentuk komunitas? Karena kalau bentuknya di format program itu kita ada kendala di rekrutmen dan nanti ujungnya berarti kan orang-orang yang sudah lulus dari program kita berarti jadi alumni gitu kan. Nah itu nanti pengelolaan orang-orang yang sudah selesai dari program tersebut berarti nggak ikut dong program nanti ke depannya lagi gitu kan. Karena yang program kan ada awal ada akhir. Yang setelah itu ada alumninya gitu kan. Nah nanti agak kendala di situ. Tapi bisa kita bentuk dalam format komunitas yang lebih light gitu, yang lebih masuk kepada teman-teman ya generasi-generasi yang lebih muda gitu kan. Dimana untuk format penyampaiannya itu sendiri nggak harus, ini juga usul dari Pak Fauzi nih. Dan saya setuju juga nggak harus tentang
kondisi keagamaan, karena berdasarkan fondasi awalnya Baligo ini didirikan kan public speaking tuh. Nah ini bisa disampaikan tentang ilmu-ilmu yang sebetulnya ilmu-ilmu umum tapi bisa dikemas, dimasukkan nilai-nilai islaminya di situ gitu. Nah di situ kita butuh pembimbing, misalnya kedokteran, misalnya Pak Iin sebagai dokter biologi, nanti ada satu sesi terkhusus, misalnya 10 menit, 15 menit, itu konsultasi ke pembina atau mentor, misalnya ke Pak Kadri, gimana menyisipkan nilai-nilai Islam ke dalam materi tersebut gitu. Jadi yang dia sampaikan masih dalam ranah kapasitasnya dia, tapi diselipkan dengan sisi-sisi Islamnya seperti apa. Nah, kayak gitu. Dan untuk komunitas ini lebih agile nih, bisa masuk kemana aja. Jadi kita bisa di forum silaturahmi juga, kita keliling ke musola. Jadi sekaligus untuk melatih tim kita untuk berbicara di medan lain, karena beda rasanya ngomong di rumah sendiri sama di rumah orang gitu kan. Nah ini melatih untuk berani berbicara, melatih memperkenalkan kita ke orang lain, menjalin silaturahim. Nah ini banyak manfaatnya kayak gitu. Tentu tidak melupakan visi misi program, dan ada pelatihan-pelatihannya juga kan kalau komunitas tuh, yang dimana tujuannya untuk mengembangkan para peserta itu. Nah itu sih kalau saya lihat ya, dan kelihatannya sih teman-teman Prisma ini terbentur karena ini muatan yang disampaikan, mungkin pikiran mereka, stigma mereka itu harus tentang agama, tentang ayat, tentang hadis gitu, dan itu tidak kurang diminati lah. Dan ke depan nih saya lagi mau mencoba mengumpulkan anak Prisma nih, Pak Parman, Pak Kiai. Nah ini pengen menjaring juga nih aspirasi mereka sebenarnya pengen apa gitu. Sudah dijadwalkan, insya Allah di minggu depan kita akan bertemu gitu. Ini juga request dari Buya, coba untuk Prisma ini digandeng baiknya kayak gimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ide-ide yang terlalu dari kampus, karena bagaimanapun juga ini anak muda merupakan aset negara, aset untuk masuk aliman. Ini harus digalakkan lagi. Baik, mau masukkan Pak Heru. Pak Heru Nur Cahyo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kemunduran itu dari ketuanya. Kan udah ketahuan ada 4 mentor. Kenapa 2 mentor gak dideketin gitu? Disitulah kemundurannya. Paling nggak untuk sebabnya mundur kenapa? Jadi yang datang cuma 2 orang, kadang 1 orang. Penilaian gimana? Udah nggak stabil gitu. Sebabnya kenapa gitu? Jadi nggak berlalu-lalu seperti ini. Baru ini sakit baru ada pertemuan gini. Konsisten gitu. Yang kedua, kita tuh merangkul Prisma juga. Kalau cuma merangkul percuma gitu. Prisma tuh cuma melibatkan ada hal-hal yang semua yang itu yang gede-gede ada. Kalau itu Al-Adha, itu Fitri, udah. Kalau yang lain nggak diajak gitu. Kalau ini kan untuk majuan al-iman, al-iman gitu. Sama yang berkaitan utama musola. Sejak dulu karena melakukan musola sampai sekarang nggak ada. Itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat, padat, cepat. Jadi nanti kita tolong Pak Heru jangan dibatasi kenapa mentor mundur. Silakan. Baik, boleh masukkan Pak Heru. Ini pengurusan ini apa dalam. Silakan bidang data ini. Silakan komentar. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya nggak ada masukan dari saya. Saya mewakili orang yang kurang interest dengan hal itu saja, mewakili satu situasi. Iya. Kenapa sampai sejauh itu? Kalau dari latar belakang tadi yang disampaikan Buya itu juga bagus, terus disampaikan oleh mentor-mentor lain atasnya kita Pak Kadri, Pak Muhammad, Pak Tadi dan Pak Panun itu sebetulnya udah meramu semuanya, udah masuk semuanya. Nah, yang saya sampaikan itu dari sisi yang mungkin tidak terkendalikan. Saya sendiri pada dasarnya, mohon maaf, saya
kedua saya juga gak mau tampil di depan umum. Karena itu saya agak apatis seperti itu prinsipnya pada dasarnya. Yang kedua saya juga secara ilmu saya itu basicnya nol. Karena itu kalau berbicara Bali itu saya cenderung mengkaji, saya cenderung cari kajian-kajian yang sifatnya udah jelas. Jadi saya mau mencari kemana yang kajian yang jelas, saya lari ke sana mencari ilmu karena pada dasarnya basic saya. Jadi kalau kita bicara di Bali itu sendiri yang notabene mendidik kita basicnya nggak di situ. Saya mencari kajian. Karena itu kalau mohon maaf kalau di Aliman sendiri ada kajian, saya insya Allah berusaha ada kajian akan aktif di situnya gitu. Itu secara pribadi dari saya sendiri. Mungkin juga mewakili yang lain. Ya usulan saya seperti yang disampaikan Pak dari Pak Buya Nurjani atau seperti tadi sudah itu. Kalau memang kita ingin ngobrol bersama supaya semua bisa menyampaikan pendapat itu juga dikasih waktu yang hampir sama. Maksudnya yang notabene seperti kita yang nggak bisa ngomong di depan umum, kita rangkul bersama seperti itu. Kita jadi nggak terpaku dalam satu sisi, ada sisi tersendiri. Dan yang kedua memang yang disampaikan ada konsep itu juga perlu, memang ada konsep itu, konsep ini apa yang mau diraih itu pun dikeras-keraskan kita yang notabene orang bawah atau orang bawah atau yang mungkin mau dipacu sebagai pembicara di depan di atas juga ada konsepnya. Itu masukan dari saya, itu aja mungkin. Baik. Waalaikumsalam. Jadi Pak ini nggak mau saya jadi lagi. Baik, terima kasih masukannya. Ya, makasih. Silakan Pak Fir, silakan. Monggo silakan. Ya, hari-hari saya mengisi masjid ini. Ini jamaah seperti ada. Hari-hari saya mengisi masjid ini, terutama untuk maghrib, isya. Itu waktu yang banyak banget buat saya. Nah itulah di situ yang tadi Pak Kadi contohkan di tempat lain. Isi dengan tausiah singkat aja. Saran saya. Terima kasih dikasih pengingatan diingetin. Iya, itu aja. Baik, terima kasih. Berikutnya Pak Yono, silakan Pak Yono. Bener ya Pak Yono ya? Widadi. Pak Widadi. Oke, mohon Pak Widadi. Dari yang semuanya ya sudah kesimpulannya. Ini saya ingat pada waktu itu saya pernah masuk di AN. Itu bagaimana sih solusi menciptakan leadership. Saya memberi kesimpulan bahwa beliau adalah kawah condro di mukanya para ilmuwan tapi di bidang agama. Kalau saya melihat, jadi kesimpulan yang terbaik menurut saya adalah kemampuan bagaimana sih menciptakan manusia yang berakhlak, yang berkualitas, tapi di situ juga berakhlak mulia. Nah di sini letak beliau kalau menurut saya pembelangannya. Terus bagaimana solusinya? Seluruh anggota DKN atau pengurus daripada selain DKN pengurus ada dua Majelis Syuro. Majelis Syuro dilibatkan untuk menguji kemampuan bagaimana sih ini kan perwakilan toh, namanya DKN Dewan Perwakilan toh, berarti kan pada CBSI paling tidak mampu menunjukkan, mampu bertanggung jawab. Ini loh aku sebagai orang yang dijadikan dewan terpilih mampu memimpin rakyat yang ada di sekitarnya, apalagi mampu mengembangkan kualitas, bukan sementara pada kuantitas. Kuantitas kan tidak ada kualitasnya percuma, betul-betul percuma dimanapun juga, mau apapun juga. Kuantitas tanpa kualitas percuma. Contoh, Islam di Indonesia terbesar di dunia, tapi kualitasnya kalah sama di Malaysia.
Untuk apa? Tuhan sendiri menghendaki kualitas, bukan kuantitas. Bagaimana menciptakan kualitas seseorang, kualitas pribadi manusia itu berkualitas bisa diterima. Ini agama ya, bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Intinya Allah mampu melindungi itu dalam Indonesia. Maka dibutuhkan ya tentunya pengetahuan segala macam, bukan sekedar ayo melihatnya. Banyak ulama di sini kubah kalah sama Cina. Itu fakta. Dia mampu bisa teknik ekonomi. Lepas daripada di Indonesia itu perusahaan Tuhan daripada ngoceh. Atau kalau di sini, ini saya jujur sama. Misalnya di Indonesia itu yang ngoceh, tidak menciptakan kualitas. Tapi kalau tidak dia menciptakan intelijensinya, ciptakan. Dan dia sadar kalau bisa punya tanggung jawab ya, orang dan batin. Kenapa? Masuk betul-betul ini walau bersih. Itu kan salah satunya, bukan berarti aku membenci sakna, akan tetapi Islam tinggal kualitas. Kira-kira demikian, Pak. Tenang. Baik, terima kasih masukan dari Pak Widadi. Semoga sangat bermanfaat untuk pengusaha kita sebagai pengusaha itu tergabung juga Pak Widadi. Tadi jawaban sama-sama adalah memang kita sengaja mengadakan ini supaya ada evaluasi. Itu nanti Pak Ketua datang pilu untuk masukan dari saudara-saudara kita jamaah. Nanti disitulah akan difokuskan untuk menghasilkan suatu output yang benar-benar bisa untuk mewakili daripada keinginan para jamaah semua. Baik, Bapak-bapak sekalian, kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, Pak Ketua silakan, monggo Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih bahwa kita ini semua sepakat untuk memajukan diri. Kita semua sepakat bahwa kita memajukan kepentingan iman, memakmurkan kepentingan iman. Itu sudah sepakat dari dulu. Dan pendapat ini bukan hanya kali ini, sudah berulang-ulang kali pendapat ini seperti ini, bukan hanya kali ini saja. Sudah berulang-ulang pendapat ini seperti ini. Cuman begitu keluar dari sini, hilang lagi itu pendapat itu. Itu yang masalah pokok itu satu. Nomor dua, kita itu berpendapat itu sambil menuding diri sendiri, Pak. Kita berpendapat begini sambil menuding pada diri kita sendiri. Bukan menuding orang-orang lain begitu. Itu yang paling penting. Kita sambil menuding pada diri kita sendiri, sehingga tidak terlalu bicara balik itu. Memang unik Pak, uniknya gini juga. Seperti dikatakan Mas Rito tadi, komunitas dan apa itu namanya organisasi atau komunitas ya. Karena balik ini di samping kita sebagai pelatih, ibaratnya pelatih ya, juga sebagai pemain juga. Seperti ini juga pengisi juga padahal pelatih gitu kan. Itu unik. Jadi jangan terlalu dikritisi bagaimana begitu. Formalitas. Kalau diformalisasikan betul pasti bubar, saya yakin ya. Karena pesertanya memang nggak ada sebenarnya. Kalau diformalisasikan harus begini itu pasti akan bubar. Tapi kita bicarakan bagaimana formatnya yang terbaik. Karena itu juga sekedar informasi. Sebelum saya jadi dekan itu, Baligo ini mau dibubarkan itu sangat kuat. Baligo itu mau ditiadakan itu mau dibubarkan itu sangat kuat. Sebelum saya jadi dekannya, karena saya masuk, suara-suara itu akan sedikit-sedikit menghilang. Oleh karena itu, ya, mari kita sepakat, gitu kan. Kita sepakat bahwa ini ingin maju. Nah, kita cari formatnya, jangan mengkritik terus. Kita cari format bareng, gitu. Bagaimana itu formatnya? Itu yang paling penting. Karena saya juga udah dulu pernah minta SK khusus dari saya. Anggotanya Buya, Fajar, sama lagi 4 orang. Saya keluarkan SK khusus untuk membentuk format Baligo itu bagaimana. Setelah saya keluarkan, Pak, nggak ada yang mau jalankan. Nggak ada satu orang pun yang mau menjalankan. Padahal udah saya bikin SK khusus untuk
membangun Baliho. Nah itu yang perlu kita ketahui bersama, bukan hanya sekedar ini. Omongan seperti ini udah berulang-ulang kali, tapi menjalankannya itu yang sangat susah. Nah oleh karena itu kita sambil menuding pada diri kita saja sendiri, mari kita jalankan Baliho untuk kemajuan Baliho dan kemajuan Masjid Al-Iman. Terima kasih. Baik, terima kasih masukan dari Pak Ketua DKM. Karena saya terima kasih sudah belum selesai. Terima kasih. Jadi satu-satu. Sistemiknya Pak Bayar, bisa sistemik ini bisa dibayar. Ini macam Ustaz katakan, saya baru dengar itu. Ya, sebentar. Ini yang terakhir dikatakan, saya baru dengar. Enggak, artinya yang termasuk saya, bahwasanya ini Baliho harus begini. Saya nggak pernah dengar. Baru ini saya dengar. Ya kan, saya sendiri di Baliho. Nah, jadi ada miskomunikasi. Ya, jadi saya berharap ini totalitas kita ini menjadi koreksi semuanya gitu kan. baik, Bang. Silakan. Ke depan terencana gitu. Mohon maaf, Bang. Silakan baca kembali satu-satu. Ya, Sama Pak Buya, saya Ya. klarifikasi. Ya. Saya yang Pak Ketua DK bilang SK khusus, saya nggak merasa takut. Ya memang udah ada di laci saya Pak, yang itu yang bikin gitu Pak. Ya saya nggak merasa tahu ada itu, dan saya nggak merasa punya kewajiban untuk mewujudkan itu. Saya baru dengar gitu. Tapi intinya, kalau ada keinginan untuk ke sana, ya bukan sekedar keinginan, harus linear dengan ikhtiar kita gitu. Itu aja. Baik, kita bukan dari kesalahan tapi dari solusinya. Ya kan, memang pernah itu SK itu dikeluarkan itu, tapi saya memang teknik belum ada. Tapi Pak P menafsirkan saya, dan ini SK ini dikeluarkan untuk membentuk suatu tim supaya merumuskan supaya Bali tetap eksis. Tapi nggak apa-apa, ini kita hanya mengingatkan saja untuk kedepannya kita saling ini paling interaksi di masing-masing. Itu Pak Kiai ya. Silakan. Ya, sebenarnya sih saya maunya tuh langsung ada kesepakatan sih awalnya perencanaan supaya dari internal bisa disampaikan ke peribadatan langsung ke DKM baru ke disepakati di DKM gitu. Tapi nggak ada masalah, mungkin nanti akan ada beberapa pertemuan lagi ya Pak Jet ya, karena kalau kita paksakan ada kesepakatan di sini waktunya agak siang. Namun satu yang perlu digarisbawahi, jangan ada kata mundur atau putus asa, sebab yang namanya ustadz, yang namanya kiai nggak ada pensiunnya Pak, dan lowongannya itu buka setiap saat setiap hari. Jadi nggak ada kata wah saya udah tua, justru ini harus jadi pemacu, karena menurut guru saya untuk menyampaikan ini harus ditunjang beberapa ilmu. Nah, ini saya pikir dengan adanya Baliho ini sebagai penunjang untuk mencari ilmu-ilmu yang lain gitu. Jadi saya harap tidak ada perdebatan yang besar. Ini kita sama-sama satukan visi-visi dan kita laksanakan. Ini belajar Bapak. Baik, terima kasih. Karena waktu sudah siang, sudah 7:40. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, kita tutup. Karena saya yakin sudah cukup, ya kan? Sudah jelas semuanya. Kita sama-sama cari solusinya, bukan saling menyalahkan, ya kan? Mohon maaf sekali lagi, apa ada salah-salah kata sebagai manusia biasa, tidak salah dengan kita. Mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada saudara-saudara sekalian. Selanjutnya nanti kita sampaikan, kita bicarakan di luar sana. Kesimpulannya menunjukkan kualitasnya. Bisa bikin kesimpulan nggak? Itu kualitas yang di depan. Kesimpulannya adalah ada di Pak. Bacakan kesimpulannya. Kesimpulannya ada di Pak Ito, Pak. Nanti akan disampaikan di dokumen. Kemudian akan disebarkan semuanya. Kesimpulannya dibacakan, saya pengen tahu. Silakan Pak Ito dibaca. Jadi sabar, sabar dibaca. Silakan Pak Ito. Beda lagi, ini kesimpulannya adalah inti daripada ini. Biar nggak beku kayak ketua tadi. Baik Bapak. Silakan Pak Ito dibaca. Ini Bapak. Ya, Pak
Baik, pajak baru disampaikan, pajak udah naik lagi. Enggak, nanti bisnis saya dijual nggak ada kesimpulan. Ya baik. Saya hanya mencatat garis bawahnya ini. Yang pertama memang harus dikuatkan kesimpulannya ini. Yang pertama yang saya catat ya, ini berdasar kepada pertama kuatkan harus ada visi dan misi Baliho ini. Ya. Terus yang kedua yang saya tangkap ini perlu peningkatan di bidang SDM. Dan yang ketiga ini Baliho harus jelas dan terarah tujuannya, gitu, sesuai dengan visi-misi. Mungkin itu yang saya informasikan kesimpulannya secara keseluruhan. Mungkin baik kalau kita bacakan satu-satu agak ini. Cuma secara garis besar ya itu yang bisa disimpulkan. Itu aja. Terima kasih. Salah. Baik, terima kasih saudara sekalian. Jadi kalau kurang puas nanti kita cari debat. Nah, ini penting nih, saya bantu nih. Pertama, bikin tim perumus visi dan misi untuk kemudian rapat berikutnya ada bahan. Ini kan nggak ada bahan. Itu tolong ditulis. Makanya saya bilang ini perlu ada pertemuan selanjutnya pajak nanti. Iya, makanya ada tim perumus. Ya, ada nanti bahannya. disampaikan lagi. Gitu. Bahannya 5 atau 10 lembar kertas kerja. Pajak, sabar. Kita ini baru diskusi. Kita ini minta masukan. Tolong sabar istighfar. Dalam suatu organisasi itu beda pendapat biasa, tapi saya mohon kesabaran masing-masing ya kan. Jadi intinya adalah kita ucapkan banyak terima kasih atas masukan Bapak sekalian. Semoga kita makin dewasa dalam berdiskusi, semakin dewasa dalam berorganisasi. Jangan hanya menentukan kemarahan. Di sini semua juga bisa marah, tapi kita cari solusi yang terbaik. Ya, saya pikir cukup. Ya. Untuk selanjutnya kita lanjut dulu. Kopi udah siap belum kopinya? Iya, saya pikir sebetulnya dari hati kita masing-masing. Ketika kita mau bicara di forum, maka konsentrasinya adalah substansi. Kalau kita bicara substansi, maka aksesoris seperti apa yang disampaikan Pak Ketua tadi itu tidak pernah masuk telinga saya. Konsentrasi kita adalah ke substansi. Dan saya sependapat dengan Pak Jatmiko. Kualitas musyawarah itu ada di kesimpulan. Karena kesimpulan itu mewakili keseluruhan. Jangan sampai kemudian ketika kan saya sampaikan pernah saya usulkan ketika Baliho itu harus disimpulkan oleh mitra supaya kita tidak sesat. Karena ini kan liar ya gitu. Nah, tadi setidaknya saya sepakat untuk ke depan itu Baliho itu akan diformalkan di dalam forum rapat gabungan, apakah itu DKM kemudian Majelis Syuro, kan Majelis Syuro juga sebagai pengawas. Jadi tidak bisa DKM hanya memutus sendiri seperti Bapak tadi sampaikan. Itu unprocedural Pak namanya. Jadi ini harus diambil di dalam forum rapat DKM dan MS, kemudian menghadirkan seluruh, karena kita bicara soal SKBS ya Pak. Kita undang untuk ini. Nah, kemudian nanti kalau memang disepakati, saya sependapat dengan Pak Jatmiko untuk tim perumus. Tim perumus tidak harus dari DKM, pakar-pakar masukkan ke situ. Sehingga kemudian apa yang kita sepakati itu menjadi bulan. Seperti Pak Jatmiko bilang linear. Jadi kita sering omong-omong tapi nggak pernah dilaksanakan. Ya karena kita tidak paham dengan apa yang kita sepakati tadi. Kalau kita paham, kita pasti akan konsep. Itu kebiasaan saya seperti itu. Gitu. Jadi makanya saya agak kaget-kaget, tapi itu kan namanya penyesuaian. Karena saya biasanya begitu Pak, saya punya rencana, saya harus matangkan, saya harus jadikan gitu. Itu program saya. Kalau toh misalnya ada kegagalan seperti itu manusiawi, normatif. Gitu. Tapi bahwa kita sudah mencoba. Gitu. Dan ini sebenarnya nggak sulit kalau itu tadi beliau sampaikan masyarakat di BSI ini sangat welcome dengan apa namanya dengan ya kuliah dengan silaturahmi dan sebagainya. Jadi itu Pak mungkin ini satu pembelajaran untuk kita bersama ketika kita
bicara musyawarah forum, hilangkan subjektivitas, kita konsentrasi terhadap apa yang ada. Dan kalau misalnya kita dapat kritik pun nggak perlu ini juga. Enggak, ya. Yang penting kalau saya punya nasihat dulu Pak Komandan saya. Kalau di TNI Polri ini kan katanya kalau komandan itu memang dikasih bayaran untuk marahin anak buah. Tapi kadang-kadang keluar dari bapak buah itu nggak selalu baik Pak. Nah kalau anak buahnya baper, nah ini jadi rusak semua lembaga gitu. Maka kita yang bawah harus menseleksi. Oh itu nasihatnya nggak baik, udah keluarin ini. Tapi ketika kenceng ngomongnya seperti Pak Buya misalnya, kalau baru awal ketemu beliau kan jadi agak baper kan kalau Buya. Tapi benar juga Pak Buya ini menghendaki bahwa masyarakat di BSI ini bisa hidupnya Islami, tidak sekadar masyarakat yang ada di jemaah yang ada di Aliman saja. Seperti itu, kurang lebih seperti itu Pak Buya ya. Itu maksud seperti itu. Jadi kalau walaupun kenceng nada bicaranya, oh iya substansinya masuk beliau. Ayo kita rembuk bareng, ayo kita tangkap bareng untuk kita bisa olah. Mungkin itu Pak Parman. Jadi mudah-mudahan yang seperti sekarang tidak terjadi lagi. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih.